Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama di sini Ulun ingin mengucapkan terima kasih karena kehadiran Bapak Ibu sudah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif bersama saya Habijah SD Negeri Tulung Mesin 1 CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada kegiatan ini nanti saya akan menampilkan 7 materi berupa yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Di sini nanti kita akan belajar mengenai mindset kita tentang pembelajaran. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baiklah, sekarang kita masuki materi yang pertama, itu adalah perubahan paradigma belajar. Sebelum Bapak dan Ibu menjawab bagaimana pendapat Anda tentang peserta didik saat ini, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu arti dari paradigma. Kan di situ perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma itu adalah keyakinan atau kepercayaan kita untuk melakukan tindakan berupa sikap maupun pikiran. Nah, sekarang saya ingin minta pendapat pada mungkin rekan-rekan sekalian, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang peserta didik kita saat ini? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat? Iya, kurangnya motivasi. Ada lagi? Apa Pak? Nah itu Pak, yang sekarang menjadi kendala kita sebagai guru dan sebagai orang tua di rumah. Karena anak itu Pak gila gadget. Ini mungkin karena dia mudah untuk mendapatkan gadgetnya. Karena itu orang tua itu biasanya kalau dia orang tuanya sibuk, tinggal kita beri HP, handphone, orang tuanya itu sudah merasa senang. Oh, anak ini kadang mengganggu aktivitas kita di rumah. Padahal itu adalah pola pikir yang salah. Terima kasih atas pendapatnya. Kemudian kira-kira apa kelebihan peserta didik sekarang dibanding dengan peserta didik kita yang dulu? Itu kan Pak, pasti kita membanding. Sekarang apa kelebihan? Kalau peserta didik kita yang dulu Pak, Bu, menurut Ulun, kurikulumnya itu berpusat pada guru. Kemudian penanaman karakternya itu Pak Bu lebih kuat. Kalau Ulun dulu menjadi murid, kalau melihat guru Ulun langsung menunduk. Kemudian memberi menyapa Pak Bu. Tapi kalau sekarang kira-kira anak didik kita itu seperti itu atau tidak Bu? Mungkin mereka kalau melihat gurunya menghindar. Kemudian mungkin ada yang bisa memberikan pendapat apa kelebihan peserta didik kita sekarang? Ya silakan. Aktif, iya aktif. Ada lagi? Unik. Maksudnya unik itu mungkin maksud ibu memiliki potensi-potensi yang berbeda. Bakat-bakat anak kita itu berbeda, sehingga penanganan kita pada setiap murid itu juga berbeda. Kemudian kira-kira dengan keadaan dan kelebihan peserta didik kita sekarang, pasti itu menimbulkan harapan atau keyakinan bahwa kedepannya kita ingin mereka itu seperti apa. Kira-kira Bapak dan Ibu menginginkan murid ke depannya itu yang seperti apa ya Bapak Ibu?
Bapak? Iya, berakhlak mulia. Mungkin kalau masalah berakhlak mulia itu sudah sesuai dengan visi sekolah kita SD Negeri Teluk 1, mengharapkan siswa yang berakhlakul karimah. Nah, itu sesuai, dan itu diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan sekolah yang ada di sekolah kita. Nah, misalnya kita setiap pagi itu ada pembiasaan pembacaan Yasin, kemudian surah-surah pendek, kemudian kalau Jumatnya itu membaca surah As-Sajdah. Nah, kemudian kalau di siang hari, tapi ini khusus untuk siswa kelas tingginya melakukan salat berjamaah. Nah, jadi Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar kita itu artinya merubah pola pikir kita, mindset kita, cara pandang kita terhadap peserta didik. Yang dulunya berpusat kepada guru, sekarang berubah menjadi berpihak pada murid. Karena kita adalah sebagai menghamba pada murid, sesuai dengan guru penggerak itu, menghamba pada murid. Kemudian kita juga memandang bahwa setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda, Bapak Ibu. Misalnya di kelas kita itu ada anak yang hebat matematika, tapi dia dalam masalah menggambar, melukis, dia itu tidak bisa. Jadi kita jangan memandang anak itu karena ketidakbisaannya. Cuma yang kita tonjolkan itu adalah fokus pada kelebihan anak. Itulah yang kita asah. Nah, itu adalah perubahan paradigmanya. Berarti kita merubah pola pikir kita, Bapak Ibu, bahwa kita melayani murid sesuai dengan bakat dan kemampuannya dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Nah, materi yang kedua yang saya ingin sampaikan itu adalah disiplin positif yang nantinya akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik, Ibu, yang mulia. Nah, kemudian di situ ada gambar orang yang mengepalkan tangan. Itu diibaratkan kita yang memiliki suatu keteguhan hati, memiliki keyakinan, walau bagaimanapun kita dirayu, dibujuk, kita akan tetap mempertahankan keyakinan kita. Karena itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, di sini ada beberapa kesalahan atau konsepsi mengenai teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Artinya dalam pola pikir kita tuh kawal mengatur murid sesuai kehendak kita. Itu ilusinya, kecenderungan kita berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol siswa. Artinya segala tindakan yang kita suruh, murid itu harus mematuhinya. Padahal itu adalah keliru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berarti kalau kita ingin mengkritik anak atau memberi saran, berilah saran itu yang membangun, Bapak Ibu. Jangan kita itu menyalahkan, langsung memvonis anak itu salah. Nah, berarti kita beri kritikan atau nasihat-nasihat yang membangun. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Mentang-mentang kita ini guru lebih tua, kita beranggapan kita ini memiliki kuasa
terhadap anak didik kita supaya dia melaksanakan apa yang kita inginkan. Kalau itu bertentangan dengan hati nuraninya atau keinginannya di dalam kelas. Kemudian di sini ada stimulus respon. Menurut stimulus responnya, realita kebutuhan kita itu sama Bu, padahal kita itu berbeda kebutuhannya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap diri kita itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya gue di kelas tuh ada murid yang ketujuh mengganggu kawan. Kira-kira Bapak Ibu tuh kalau kita secara nalurinya kita tuh pasti marah. Padahal mungkin dia punya tujuan, dia ingin diperhatikan. Kemudian mungkin latar belakang keluarganya dia broken home. Mungkin dia perlu kasih sayang atau perhatian. Nah, jadi semua perilaku murid di dalam kelas itu mereka memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya tadi seperti praktek kita mengepalkan tangan. Kalau kita berprinsip kita tidak akan membuka tangan kita, kokoh dengan keyakinan kita tidak akan membuka tangan Bapak Ibu. Karena kita yakin. Karena yang mengontrol itu adalah dalam diri kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kita tuh kisahnya tuh baik, memandiri anak murid, kita bujuk, padahal akhirnya bujukan kita tuh gagal, lalu kita paksakan dengan anggaplah dengan kekerasan. Maksud kekerasan itu secara ucapan. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Ini kalau dalam kelas kita misalnya kelompok-kelompok, semua kelompok itu kita beri apresiasi yang sama. Jangan lebih baik kelompok A, lebih baik kelompok B daripada kelompok C. Itu akan menciutkan nyalinya untuk bersaing. Kemudian makna kata disiplin. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-design, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu ada dalam Ki Hajar Dewantara Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 470. Kalau di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu menekankan pada kata merdeka. Selaras dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini, itu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, merdeka itu sendiri artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya dia memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri, yang artinya merdeka itu. Ini ada beberapa pendapat mengenai kata disiplin. Yang pertama itu menurut Diani Goosen itu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Itu artinya dalam bahasa Indonesianya itu belajar. Kata disiplinnya juga berasal dari kata yang sama, yaitu disiplin
murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga memotivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu artinya gue inya tuh melakukan sesuatu tuh karena inya tahu dari dalam dirinya, tahu bahwa itu benar, itu salah, bukan hasil dari bisikan kawan. Kita umpat aja Mas Ito, kita umpatin aja ibu, jadi ibu tuh benar. Nyawa umpatan aja berarti ekstensif dari luar mulai pengaruhnya, bukan dari dalam dirinya. Nah kemudian tujuannya apa kita tuh melakukan disiplin positif di sekolah atau di kelas? Yang pertama, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalnya ibu, ini ada murid yang selalu datang tepat waktu. Kira-kira inya tuh datang tepat waktu tuh karena mentaati peraturan kah? Atau inya datang dari dirinya bahwa inya tuh hanya datang tepat waktu, disiplin waktunya. Nah, yang lebih baik itu adalah muncul dari dalam dirinya, karena ia menghargai dirinya loh ibu, menghargai dirinya dengan datang tepat waktu. Kemudian tujuan yang kedua adalah akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mereka. Nah ini tadi kan Bapak Ibu, materi yang kedua tadi disiplin positif yang menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Artinya tuh gue nilai-nilai baik kehidupan yang harus kita capai. Misalnya ibu ingin nilai kebajikan, nanti ingin yang bertanggung jawab, disiplin. Bagaimana ibu menjalankan supaya mewujudkan nilai-nilai kebajikannya itu? Kalau ibu dalam ibu bekerja, kalau ibu melakukan disiplin, ibu datang tepat waktu. Ibaratnya jangan lebih dulu murid daripada gurunya. Nah, kemudian ini ada beberapa pendapat mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Yang utama saja ya Bapak Ibu yang ingin saya ulas yaitu masalah profil pelajar Pancasila. Itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang diharapkan kita terapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu ada. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Mungkin hanya profil pelajar Pancasila ini saja ibu nanti yang kita kuatkan dalam pembelajaran kita, karena ini nanti implementasinya ya tadi berhubung dengan program-program sekolah kita yang diselaraskan dengan visi dari sekolah kita. Nah sekarang ulun ingin melibatkan Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini. Ulun ingin tahu apa saja nilai-nilai kebajikan sekolah kita selama ini. Nilai-nilai kebajikan yang sudah kita jalani dan sudah kita wujudkan pada sekolah kita. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat nilai kebajikannya? Ada? Ya Ibu? Tanggung jawab. Iya. Ada lagi? Bapak?
Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah ciri pelajar Pancasila kita yang pertama. Nah, kemudian apa ada lagi? Iya, gotong royong, bekerja sama, mandiri. Ya, ternyata sudah banyak nilai-nilai kebajikan yang sudah kita wujudkan. Itu tergambar pada kegiatan-kegiatan di sekolah. Iya, Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan itu tergambar dengan program-program dan kegiatan kita di sekolah. Kalau tadi yang beriman dan bertakwa itu tadi kebiasaan pada pagi hari. Kalau bergotong royong, kegiatan di sekolah kita ada Jumat bersih. Nah, sekarang apakah perlu kita rubah atau tambah Bapak Ibu program-program kebajikan kita itu? Perlu kita tambah. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Selain program belajar Pancasila tadi, apa lagi ya Bapak Ibu? Ya Pak? Iya, kita berkomitmen. Berkomitmen berarti sama-sama memiliki visi yang sama untuk memajukan sekolah. Berarti tadi kita tambah yang komitmen. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Saya lanjutkan materi berikutnya, itu adalah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang ada dalam diri kita berhubungan dengan perilaku. Nah, ini ada pendapat dari Dian Dosen mengenai 3 motivasi perilaku yang muncul. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hubungan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya Bu, di kelas kok anak-anak tuh kadang ada yang suka dari perhatian. Misalnya Bu, si Anton, inya gue tak udah nyontek, inya gue tak udah menyipaki dan seluruh menyipaki jalur. Nah itu dia memiliki tujuan, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaannya. Tadi gue bisa juga inya mendapatkan pujian. Misalnya pujiannya, terima kasih berupa kata-kata. Nah, kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, pada 3 motivasi perilaku manusia, poin 1 dan 2 itu adalah faktor dari eksternal, dari luar. Yang diharapkan itu yang ketiga, yang internal. Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin kita akan belajar memecahkan kasus, apakah itu berupa hukuman atau konsekuensi. Di sini ada kasus Ipa kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ini banyak Bapak Ibu, kalau di kelas kita itu kita lagi menjelaskan anak-anak itu asik menggambar. Menggambarnya itu gambarnya yang anime-anime. Kalau di kelas saya Bapak Ibu bukunya tuh di belakangnya penuh dengan coretan-coretan. Nah, kemudian pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ipa menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipa yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ipa menertawakan Ipa yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ipa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipa di depan
kakak kelas memegang ujung hidungnya. Nah, sekarang Ulun ingin bertanya, apakah Bapak atau Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Mungkin ada salah satu orang yang bisa memberikan alasan mengapa Bapak atau Ibu itu tidak setuju dengan tindakan dari Bapak Seno terhadap IPA. Siapa yang ingin memberikan? Mungkin ada? Ya, silakan Bapak. Alasan karena membiarkan menertawakan si siswi yang bernama IPA tadi itu berdampak buruk kepada mental siswi tersebut. Oh iya, karena ini siswanya yang bernama IPA tadi ditertawakan malah di muka kawannya. Terkesan seperti dibully atau terkesan mungkin dia nanti setelah ditertawakan mungkin dia mentalnya akan kena malah. Iya. Nah, kemudian menurut Anda, menurut Bapak atau Ibu, apakah tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA itu sebuah hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman itu Bapak tiba-tiba kalau konsekuensinya itu sudah ada aturan-aturannya, kemudian dilanggarnya, Pak. Mungkin apakah itu hukuman atau konsekuensi? Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Tindakan dari Bapak Seno itu terhadap IPA itu hukuman atau konsekuensi? Ya, silakan Bapak. Perlakuan dari Pak Seno itu termasuk hukuman. Ini hukuman. Oke, karena ketidakbisaan IPA dalam menjawab soal matematika. Akan tapi alangkah bijak ya, seandainya tidak seperti itu. Beliau bisa melakukan hal yang lebih bijak lagi, seperti melakukan pendekatan personal, di luar kelas untuk mengetahui kendala apa yang menyebabkan sehingga IPA tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Iya, ini berarti kita cari dulu alasannya, balik. Jangan langsung kita memberikan hukuman kepada anak tersebut. Mungkin dia memiliki alasan-alasan tertentu. Iya, terima kasih atas jawaban-jawaban dan tanggapan-tanggapan dari Bapak dan Ibu. Ulun lanjutkan materinya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, itu meliputi kesehatan, rumah, kemudian rasa aman, dan kebutuhan berkembang biak, Bapak Ibu. Nah, kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang. Berhubungan dengan kita berhubungan dengan orang lain maksudnya. Bisa itu dengan teman, keluarga, pasangan hidup. Berarti Bapak Ibu kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu adalah kebutuhan akan pilihan dan kebebasan. Itu berhubungan dengan kemandirian dan memiliki pilihan. Kebutuhan yang keempat itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau yang disebut kebutuhan penguasaan. Itu adalah keinginan untuk dianggap berharga dan diakui serta dihormati. Itu salah satu kebutuhan kita Bapak Ibu sebagai manusia. Yang kelima itu adalah kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kesenangan, kemudian bermain dan tertawa. Itu ada 5 kebutuhan dasar. Dan yang berikutnya itu dunia yang berkualitas. Bagaimana itu dunia yang berkualitas? Itu adalah tempat dalam pikiran Anda untuk menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ini setiap orang pasti berbeda Bapak Ibu. Yang ada dalam pikirannya, yang dalam memorinya, yang membuat dia merasa dunianya itu berkualitas. Mungkin saja saat kelahiran anak, mungkin saat liburan
dunia yang berkualitas mungkin, karena setiap orang itu berbeda. Nah, ini ada Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal yang signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda. Artinya itu yang penting-pentingnya saja Bapak Ibu, yang melekat dalam memori kita. Itu adalah dunia berkualitasnya dari kita. Yang materi yang kelima adalah, ini materi yang menurut saya selama saya mengikuti pendidikan CGP yang paling penting Bapak Ibu, yang merubah pola pikir saya, yaitu adalah posisi kontrol guru. Karena kita berperan sebagai guru, sangat banyak sekali kita salah kaprah Bapak Ibu tentang kesalahan-kesalahan perilaku murid yang langsung kita vonis. Ternyata kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan Bapak Ibu, bukan mencari yang salah, tapi kita mencari yang solusinya. Nah, tujuan mempelajari posisi kontrol ini, yang pertama guru dapat melakukan refleksi. Ya tadi terlalu. Akhirnya kita bisa mencari gambaran diri kita. Oh, kita ini sudah jadi guru yang seperti apa? Apakah sudah sesuai? Oh, kita ini banyak melakukan kesalahan. Nah, itu refleksi disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid kita. Kemudian guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Tujuan yang ketiga adalah guru dapat menganalisis secara kritis, refleksi dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 kontrol. Mungkin nanti Bapak setelah pulang mungkin bisa merefleksi diri sendiri. Oh, ternyata selama ini kita banyak keliru. Nah, kita pelajari dulu yang pertama. 5 posisi kontrol itu menurut Dian Dosen itu ada yang pertama penghukum. Kalau penghukum ini Bapak Ibu, rata-rata kita itu berada di posisi penghukum. Kita tidak bisa melihat anak itu tidak melakukan apa yang kita perintah lalu langsung kita hukum. Nah, itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini pun Bapak Ibu, kalau saya sendiri sering melakukannya. Kalau anak itu nakal, pasti kita keluar kata-kata. Kenapa kamu melakukan itu? Apakah kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu? Dan sebagainya. Kemudian dia merasa bersalah Bapak Ibu. Dan ternyata itu juga keliru Bapak Ibu. Kita kira dengan cara kita yang lembut itu sudah benar. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Kemudian yang teman ini dengan persuasif, artinya kita dengan diajak berbicara dengan baik-baik, kita rangkul dia sebagai teman. Kemudian pemantau. Yang keempat, yang kelima yang paling diharapkan itu manajer Bapak Ibu. Tapi minimal kita diteman atau pemantau dulu belajar. Mungkin kita tidak bisa langsung ke manajer, perlu proses. Jadi teman dulu untuk murid kita, kemudian posisikan diri sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum ini gambaran-gambaran yang terjadi di dalam kelas Bapak Ibu, kata-kata yang sering kita munculkan di dalam kelas. Misal, patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira Bapak dan Ibu bisa merefleksi diri sendiri, mungkin pernah atau tidak melakukannya. Nah, kemudian kamu selalu saja salah. Ini berhubungan kalau anak itu mengerjakan soal Ibu. Kan di kelas itu pasti ada yang secara akademiknya yang di bawah. Setiap dia mengumpul tugas pasti salah, atau mengumpulnya lebih cepat dari teman-temannya tapi jawabannya salah. Lalu keluar dari mulut kita, oh kenapa kamu selalu salah menjawab? Oh berarti itu Anda
kontrol penghukum Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ke berikutnya, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ada juga Bapak Ibu di kelas kita tuh yang mengerjakan tugasnya paling lama. Soalnya satu atau dua teman-temannya sudah selesai tapi dia belum selesai. Pasti dalam diri kita, kenapa yang mengumpul terakhir selalu kamu? Itu pasti kita pernah melakukannya, dan saya pun itu pernah melakukannya Bapak Ibu. Nah, jadi tadi intinya kita merefleksi diri kita masing-masing. Kemudian menggunakan nada yang tinggi, artinya itu sudah melibatkan emosi di posisi penghukum itu. Mungkin juga kita bahasa tubuh yang kita gunakan, kita menunjuk-nunjuk anak. Dengan menunjuk anak ditambah dengan kata-kata tadi. Kenapa kamu selalu yang selesai terakhir? Kenapa kamu selalu yang salah menjawabnya? Nah, ternyata itu berada pada posisi penghukum Bapak Ibu. Kemudian membuat rasa bersalah. Kalau ini bedanya Bapak Ibu, kalau yang penghukum tadi agak keras suaranya, tapi kalau ini suaranya itu dengan lembut. Kita itu menasehati dia, tapi kita gunakan kata-kata yang membuat dia merasa bersalah. Kemudian kata-katanya yang biasa muncul itu, kalau orang tua kalian tahu perbuatan seperti ini, apa mereka tidak malu? Itu membuat mereka merasa bersalah Bapak Ibu. Kenapa merasa bersalah? Karena itu melibatkan orang tuanya. Kemudian ini posisi awal yang diharapkan Bapak Ibu. Kalau kita penghukum, kita tinggalkan, kemudian rasa bersalah bisa kita kurangi, kita bisa belajar sebagai posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi kontrol teman ini, tidak hanya yang berguru itu bersifat persuasif, atau dengan berkata ayo bantulah. Artinya kita mengajak anak untuk melakukan hal yang baik-baik. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya itu adalah sebagai pemantau. Pada posisi ini dapat diartikan kalau guru sebagai pengawas saja Bapak Ibu, atau pemantau. Guru bertanggung jawab terhadap berapa siswa yang diawasinya yang berpedoman pada peraturan-peraturan. Kalau ini agak sulit, artinya itu anak didik kita itu sudah memiliki kemampuan menilai hal itu kalau itu salah. Jadi guru itu memantau aja lagi. Nah, kemudian posisi kontrol yang paling diharapkan itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini kita sebagai guru tentunya dapat memposisikan diri dengan baik pada setiap permasalahan yang dihadapi dalam penegakan disiplin maupun penumbuhan karakter terhadap siswa. Itulah 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Posisi kontrol 1, 2, dan 3 kita harapkan itu bisa dikurangi. Kalau perlu sampai ke manajer, kalau bisa Bapak Ibu. Nah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu beda dengan peraturan, beda dengan tata tertib. Kalau tata tertib yang bertempel di dinding kelas itu dibuat oleh gurunya atau dibuat oleh sekolahnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh siswanya, yang diberikan kita pendapat, curah pendapat mereka, bagaimana mereka ingin di kelas itu seperti apa. Bisa masalah disiplinnya mereka ingin seperti apa, kemudian masalah kebersihannya, masalah sopan santunnya, mungkin tidak boleh berkata-kata yang kotor atau berkata-kata yang jorok. Kemudian sekarang itu kan Bapak Ibu mungkin fenomena ini hampir semuanya. Ada anak gila main game, ada kata-kata yang tidak
bersikap baik. Nah, itu sering diungkapkannya dalam kelas Bapak Ibu. Itu mungkin bisa jadi satu kesepakatan kelas yang Bapak Ibu buat. Misalnya berkata-kata yang sopan. Nah, keyakinan kelas itu Bapak Ibu bersifat abstrak, artinya nyata, ada lebih rinci, kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksud dalam bentuk positif itu Bapak Ibu, misalnya jangan membuang sampah sembarangan, itu negatif Bapak Ibu, jangan. Berarti kita rubah supaya positif. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu panjang atau banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid kita Bapak Ibu. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kita mengambil contoh di lain. Nah, kira-kira anak murid kita tuh tidak bisa melaksanakannya. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kegiatan curah pendapat itu maksudnya Bapak Ibu kita minta pendapat anak-anak kita. Kira-kira mereka ingin seperti apa di kelasnya. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin maksudnya di sini Bapak Ibu bisakah misalnya kita tambah meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati, apakah semester berikutnya ingin kita tambah atau kita rubah? Nah, itu tergantung dari kesepakatan kelasnya. Kalau masalah prosedurnya Bapak Ibu atau jalannya atau tata cara kita dalam membuat kesepakatan kelas, itu mempersilakan warga sekolah atau murid di kelas berkurang pendapat, kemudian mencatat masukan-masukan murid, kemudian ditulis dalam kertas besar di mana semua anggota kelasnya melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang seperti saya bilang tadi, kita ganti kata-kata yang bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya itu jumlahnya itu 3 sampai 7 aja, boy. Keyakinan kelasnya itu 3 sampai 7. Kemudian setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, anak-anak itu kita tanya apakah mereka setuju. Bila mereka sudah setuju, kita minta mereka menandatangani setiap murid itu di dalam karton. Kemudian keyakinan sekolah selanjutnya dilekatkan atau ditempel di dinding sehingga mereka bisa membaca apa saja sudah keyakinan kelas mereka. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas SD Negeri Teluk Besi 1. Kalau keyakinan kelas yang pertama itu berkaitan dengan disiplin Bapak Ibu, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua itu menjaga ketertiban kelas. Kalau yang dalam proses pembuatannya itu Ibu Bapak tidak ribut, kemudian tidak berlarian di kelas. Itu kan dimasukkan karena nanti gurunya memilah-milah. Oh, ini masuk disiplin, oh ini masuk ketertiban, oh ini masuk kesehatan, misalnya mencuci tangan sebelum masuk ke kelas gitu. Nah, yang kedua menggunakan bahasa yang santun. Paling tidak Bapak Ibu kita biasakan anak murid kita tuh pakai inggih pian. Nah, itu kalau sekarang sudah lumayan luntur Bapak Ibu. Bahkan dia berkomunikasi dengan kita sebagai guru, aku gue. Itu banyak Bapak Ibu, aku pakai kata aku. Nah, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itulah kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas 6. Ini ada contoh pembuatan keyakinan kelas dari kelas 6.
Di sini Bapak Ibu, saya ada punya contoh video pembuatan keyakinan kelas 6. Silakan Bapak Ibu simak jalannya pembuatan video. Pada proses awalnya Bapak Ibu, langkah pertamanya itu kita menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Karena kebanyakan anak tahunya tata tertib saja Bapak Ibu. Jadi kita jelaskan dulu bagaimana itu keyakinan kelas. Kemudian setelah itu kita pandu murid kita itu untuk mencurahkan pendapatnya Bapak Ibu. Kira-kira mereka ingin keyakinan kelas yang seperti apa, yang nantinya prosesnya itu mereka tulis dulu dalam kertas sticky note yang ditempel di papan tulis.
Kertasnya kita bagi kepada setiap siswa Bapak Ibu sehingga mereka bisa menulis masing-masing keinginan mereka itu apa. Nah, itu sudah ada satu orang yang mulai menempel kertas sticky note yang sudah dia tulis di papan tulis. Nah, ini adalah siswa yang kedua. Dan seterusnya, mereka sama-sama diberi kesempatan untuk memberikan curah pendapatnya mereka masing-masing Bapak Ibu. Jadi hasil dari kesepakatan kelas yang sudah mereka buat itu benar-benar yang dari siswa atau murid kita sepakati. Nah, proses yang berikutnya ini Bapak Ibu, siswa kita suruh menulis di atas karton kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Yang tadi sebelumnya proses mereka menulis itu, kita sebagai guru sudah menyimpulkan Ibu Bapak Ibu, kesepakatan kelas apa yang mereka inginkan, kita pilah-pilahkan. Kira-kira kan kata-kata setiap anak itu beda-beda. Misalnya tidak boleh berbicara di kelas, tidak berlarian di kelas. Itu kan masuk ke ketertiban Bapak Ibu. Jadi kita yang menyimpulkan nanti bersama dengan murid kita. Itu adalah proses mereka menulis di karton tentang kesepakatan kelas mereka. Menjaga ketertiban kelas. Kemudian yang ketiga menggunakan bahasa yang santun. Silakan. Itu proses mereka menulis kesepakatan kelas yang mereka inginkan. Nah, ini bagian yang paling penting Bapak Ibu. Pada proses mereka menulis nama dan menandatangani kesepakatan kelas mereka. Disinilah bukti bahwa mereka sudah sepakat dengan apa yang mereka buat. Dan mereka bersedia untuk menjalankan keempat kesepakatan kelas mereka. Murid kelas 6-nya Bapak Ibu ada 17 orang. Jadi ke-17 siswanya ikut menandatangani. Artinya mereka sudah sepakat bahwa itulah yang akan mereka jalankan di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu ingin lebih variasi, mungkin lebih dirapikan tampilannya, bisa Bapak Ibu tambah dengan kalau membuang sampah pada tempatnya, nanti Ibu berikan yang animasi yang orang gambar membuang sampah pada tempat sampah, bisa Bapak Ibu.
Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu. Kita sebagai gurunya juga ikut menandatangani kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Di situ kita tuliskan kapan dibuat kesepakatan kelasnya. Kemudian sebagai guru kelasnya kita juga ikut menandatanganinya. Artinya setiap warga di kelas itu sama-sama tahu dan sama-sama sudah sepakat kalau itu sudah hasil kesepakatan yang dibuat. Nah, kemudian nanti bisa ditambah dengan testimoni Bapak Ibu. Testimoni dari siswa kita, gimana perasaannya setelah membuat kesepakatan kelas. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Materi yang terakhir ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita nanti disuruh, mungkin kita setelah ini akan dapat membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Dan mana dari ketiga ini yang kira-kira yang paling tepat dalam menangani masalah yang terjadi di kelas. Nah, yang pertama itu hukuman. Hukuman itu bersifat tidak tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah dan berupa fisik atau psikis. Konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Yang berikutnya adalah guru memonitor murid. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pengertian restitusi menurut dosen pada tahun 2004. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah restitusi. Kemudian ada yang dihukum dengan penghargaan. Yang seperti apa ini maksudnya? Saat kita berulang kali menyanyikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi atau kita berpikir bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya. Makanya kita beri penghargaan, atau mereka tidak akan untuk melakukannya. Nah, ini menurut Al-Fiqh, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Memberikan penghargaan nilainya itu sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek, tidak efektif, kemudian merusak hubungan dan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Pada tahapan ini nanti saya akan menampilkan tentang penanganan kasus melalui segitiga restitusi. Sebenarnya apa itu tujuan dari segitiga restitusi? Yang pertama itu adalah guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Sebagai bagian dari budaya positif di sekolah itu artinya
kebiasaan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ada di sekolah. Kemudian guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Ini restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Berarti cara kita untuk menciptakan disiplin positif itu melalui salah satunya adalah restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi kita mencari solusi. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk menjaga jarak kita dengan murid. Kalau kita hukum kan berarti dia takut dengan kita, artinya kita menjaga jarak dengan murid. Restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Nanti kalimat yang digunakan bisa kalau tawaran bukan paksaan, apakah kamu ingin memperbaiki kesalahan kamu? Itu adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi itu merupakan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik dan restitusi itu menguatkan Bapak Ibu. Kemudian restitusi itu murid yang berbuat salah pada kelompoknya dapat kita kembalikan lagi Bapak Ibu. Artinya dia tidak merasa bersalah banget. Maksudnya tuh dia akan mencari solusi. Misalnya kasusnya dia sering terlambat, maka kita carikan solusinya. Kita tanya dulu apa alasannya, baru kita carikan jalan keluarnya. Ini ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu langkah yang pertama kita ambil adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas itu dibuat kata-katanya mungkin kita semua bukan manusia yang sempurna. Nah, tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Kemudian lalu kita melanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu langkahnya adalah menyatakan keyakinan. Ini hubungannya dengan materi kita yang tadi. Keyakinan kelas yang sudah mereka buatkan masalah disiplin waktu. Nah, jadi kalau dia terlambat, kira-kira kita tanyakan Keyakinan kelas. apa yang sudah dia lakukan. Kan sudah dibuatnya kesepakatan kelasnya. Lalu kita carikan solusinya. Mungkin alasannya dia bangunnya kesiangan. Kesiangannya kenapa? Karena tadi malam bergadang. Nah, solusinya bagaimana? Jangan lagi bergadang. Nah, mencari solusi. Bukan kita hukum misalnya berdiri di muka kelas atau hormat di bendera, angkat kaki 1 di depan. Nah, itu bukan solusi. Ini ada ibu bapak ibu kasus anak yang di belakang itu bapak ibu bila memanggil kawannya ditendang-tendang kursinya. Nah, akhirnya si yang di depan itu marah. Dia marah bapak ibu. Kenapa dia marah? Karena dia merasa terganggu. Tapi reaksi yang diberikan oleh anak yang di depan itu bapak ibu berlebihan. Sampai menepuk meja. Nah, artinya kan nilai-nilai kebajikan atau yang disiplin positifnya itu ada yang dilanggarnya bapak ibu. Coba kita saksikan. Langkah pertama mungkin nanti setelah istirahat bapak ibu siswanya atau muridnya itu kita panggil, kita bawa masuk ke dalam ruang kantor. Pada proses pembuatannya itu nanti kita lakukan 3 tahapan tadi bapak ibu. 3 tahapannya menstabilkan identitasnya, kita tanya, kemudian alasannya dia apa, keyakinan kelas yang dia langgar apa.
Jadi kita Bapak Ibu sebagai guru, apapun permasalahan murid yang ada dalam kelas kita jangan langsung memvonis mereka atau menghukum mereka. Kalau bisa kita tanyakan dulu apa alasannya. Nah, di sini prosesnya menanyakan kira-kira apa keyakinan kelasnya yang sudah dia langgar, Bapak Ibu. Nah, dari jawabannya itu Bapak Ibu, nih mengelola emosi kesabarannya kurang. Jadi nanti kata anak itu bagaimana solusinya, nanti dia akan lebih menambah kesabarannya Bapak Ibu agar tidak langsung menepuk meja. Dan kemudian kalau dia mengulangi lagi, temannya yang di belakang dia akan melaporkan kepada gurunya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi adalah video pembuatan restitusi, segitiga restitusi, yaitu tentang pemecahan permasalahan yang mencari solusi. Sebelum saya akhiri, saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, baik itu untuk diri pribadi saya maupun untuk rekan-rekan sekalian dan untuk dunia pendidikan kita, khususnya di Kecamatan Sungai Pandan, supaya mindset kita itu berubah Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita mengubah pembelajaran kita yang berpusat pada murid. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terkait diseminasi model 1.4 yang disampaikan oleh Ibu Hafijah tentang budaya positif di sekolah. Jadi kami alhamdulillah bersyukur setelah menyimak penjelasan dari Ibu, ini terbuka wawasan kami lah bagaimana cara agar kita dapat menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita supaya bisa lebih baik. Nah, sebagai contoh lah, kita mungkin di sekolah ini banyak miskonsepsi lah terkait dengan pola-pola yang kita terapkan, khususnya bagaimana kita menghadapi masalah-masalah terkait dengan siswa-siswa kita tersebut. Jadi ada pada suatu kesempatan lah bagaimana kita menanggapi masalah itu bukan memberi solusi, malah menambah polusi ya. Nah, selanjutnya kita sebagai guru lah dengan adanya diseminasi inilah lebih memotivasi kita lah dalam menanamkan perilaku positif di sekolah kita. Jadi mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita dapat menjadi guru-guru yang lebih baik di sekolah-sekolah kita. Ya, mungkin ini saja kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih.